guys, sekarang Deci mau kunjungan ke desa Cirende. Ikut yuk. Tunggu dulu. Sebelum kamu pergi ke desa, apa kamu tahu definisi desa itu apa? Cirinya, strukturnya, dan klasifikasinya? Tahu, belum belajar. Nah, sebelum kamu pergi, kita bahas tuntas dulu tentang apa itu desa. Mengerti? Oke, Bon. Salah kesana. Teng 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 teng. Selama kalian hidup, kalian pasti tidak asing dengan kata desa. Tapi tahu nggak desa itu apa? Desa atau kampung deh, kampung. Tahu nggak kampung itu apa? Istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desi, yang artinya tanah lahir. Desa terbentuk dari kumpulan unit permukiman kecil, yaitu kampung atau dusun. Desa juga dikenal dengan istilah lain sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Contohnya, nagari di Sumatera Barat, huta di Sumatera Utara, wanus di Sulawesi Utara, atau gampong di Aceh. Ada beberapa pengertian desa menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut. Menurut V.C. Finch berpendapat, orang ini ya, desa merupakan suatu tempat tinggal dan bukan pusat perdagangan. Di desa, bangunan utama berupa tempat tinggal petani dan bangunan-bangunan yang terkait dengan kegiatan pertanian. Atau menurut Bapak R.H. Unang Sunarjo. Orang ini berpendapat desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat atau budaya dan hukum adat yang menetap di dalam suatu wilayah dengan batas tertentu. Masyarakat desa umumnya memiliki ikatan yang sangat kuat karena berasal dari keturunan yang sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri desa itu sendiri. Menurut kalian apa sih ciri-ciri desa? Setelah melihat banyak cuplikan desa, mungkin kalian bisa menarik kesimpulan sendiri. Apa sih ciri desa itu? Pertama, ciri masyarakat desa itu kehidupannya tergantung pada alam. Seperti yang bisa kita lihat di sini, para petani sedang memanen padi, yaitu bergantung pada alam. Oleh karena itu, biasanya mata pencaharian di desa itu homogen atau sama. Kedua adalah adat istiadat dan norma agama yang kuat. Seperti kita lihat di sini adalah suku Baduy yang masih mempertahankan adatnya, yaitu menggunakan baju serba hitam. Ketiga, hubungan kekerabatan didasarkan pada Gemeinschaft atau paguyuban. Ketiga, kontrol sosialnya didasarkan pada hukum informal atau aturan yang biasa digunakan di desa itu. Keempat, pola pikir masyarakatnya irasional atau tertutup, biasanya dikarenakan karena tempat desanya yang terpencil. Lalu yang kelima, toleransi sosial yang kuat. Sampai sini kalian sudah paham kan dari pengertian maupun cirinya. Sekarang kita akan masuk kepada struktur desa. Yuk kita bahas. Struktur keruangan desa terbagi menjadi 4. Yang pertama menyebar, yang kedua memanjang atau linear, yang ketiga mengelompok, dan keempat mengelilingi fasilitas tertentu. Pola pemukiman menyebar biasanya menyesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah dan keterbatasan air, biasanya terdapat di dataran tinggi. Lalu yang kedua, pola permukiman memanjang atau linear, biasanya mengikuti alur sungai atau jalan, rel kereta api, garis pantai juga. Lalu selanjutnya ketiga, pola permukiman mengelompok, biasanya terdapat di dataran rendah atau daerah cekungan. Ada pula mengelompok dengan alasan hubungan kekerabatan dan darah. Lalu yang terakhir, yang keempat, pola permukiman mengelilingi pusat kegiatan tertentu, seperti di pinggiran Danau Toba yang ada di video cuplikan ini, atau permukiman sekitar alun-alun dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi suatu desa. Biasanya klasifikasi suatu desa berdasarkan banyak bidang, tapi di sini kita akan mengkhususkan berdasarkan pembangunannya, yaitu sebagai berikut. Pertama ada desa swadaya.
merupakan desa tradisional. Lokasinya di pegunungan atau perbukitan yang terpencil. Penduduknya masih sangat terikat pada adat istiadat. Hubungan antar individu masih sangat erat. Pengawasan sosial berdasarkan garis keluarga. Mata pencaharian pun juga tidak bervariasi dan cukup untuk memenuhi kebutuhan primer saja. Mereka memiliki banyak lembaga-lembaga yang sangat sederhana. Masyarakatnya jarang atau bahkan tidak sama sekali berhubungan dengan masyarakat luar. Akibatnya proses kemajuannya sangat lamban. Desa ini disebut juga desa terbelakang. Selanjutnya ada Desa Swakarya. Desa Swakarya sudah lebih maju daripada Desa Swadaya. Desa Swakarya merupakan peralihan dari Desa Swadaya menuju Desa Swasembada. Masyarakat Desa Swakarya sudah tidak begitu terikat pada kebiasaan atau adat istiadat. Pengaruh dari luar sudah mulai masuk ke desa karena penduduknya sudah berinteraksi dengan masyarakat luar. Dengan ini, cara berpikir mereka menjadi berubah. Mereka menghadapi kesulitan, mereka mencoba cara-cara baru. Mata pencaharian penduduk desa juga tidak hanya di sektor primer. Mereka sudah mulai bekerja berambah ke sektor sekunder. Produktivitas kerja juga mulai meningkat. Prasarana desa semakin bertambah. Desa Swakarya disebut juga desa berkembang atau desa transisi. Selanjutnya yang terakhir, Desa Swasembada merupakan desa yang sudah berkembang. Masyarakatnya sudah mampu memberdayakan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan. Mata pencaharian penduduk sudah beraneka ragam. Tingkat perekonomian desa ini sudah lebih maju. Fasilitas desa juga cukup memadai. Penduduknya juga sudah tidak terikat kuat pada tradisi. Lokasi desanya umumnya biasanya di sekitar ibu kota. Itu dia pembahasan kita seputar desa, sudah kita bahas tuntas. Nah sekarang kalau kita berandai-andai, saya ingin sekali tinggal di desa ini. Bisa kalian lihat kan, ada air terjun, ada curug, rasanya pengen nyemplung. Desa ini berada di Kampung Rawadewa, Desa Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Nah, kampung ini asri nan indah, damai, sejuk, dan juga nyaman di atas bukit. Alamnya masih asri, alami, tradisional, serta kearifan lokal dan budayanya juga masih terjaga. Keramahan warganya juga dan makanan khas pedesaannya juga saya lihat di YouTube. Terlihat enak, jadi pengen sekali tinggal di sana. Nah, itu dia pembahasannya. Gimana, mengerti? Ngerti. Kamu sekarang bawa susu tuh teman-teman kamu yang udah mau pergi ke desa Cirende. Ibu nitip ininya, nitip singkong 1 kilo ya. Nitip 1 kilo. Ya Bu, kasih Bu. Teng 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 teng